Bang Gazi. Sebenarnya by win condition nggak terlalu beda jauh ya, karena sama-sama benar-benar mainin momentum Baron Lane di pagi hari ya, gak sih? Ya, secara kit gue lebih suka Eko, di mana dia punya Gragas yang bakal eksplosif kas, itu bakal ngeganggu posisi pemain MBR. Dan juga Olaf dengan Ragnaroknya itu bisa ngesapu bersih apa yang ada di depan dia. Dan bener, MBR langsung aja ngambil Corki untuk ngamanin APC di arah bawahnya, walaupun masih ada Diana, dia butuh range poker juga kan. Iya. Kalau kayak begini draftnya, yang pakai set itu pasti perkedel. Iya, betul. Set tank di arah support. Kemudian untuk Baron sendiri, Jace menurut gua akan cukup merepotkan bagi siapapun yang ada di Baron Lane nanti ya, Gazi. Iya, bener banget. Dan di sini bener Cipeng yang bakal main Z, Ahri dimainin sama Hanjagger kayaknya nih. Hanjagger, Ahri. Kalau menurut Abigail gimana nih? Yang paling deket sama Hanjagger kan Abigail nih kayaknya nih. Oke. Lambe. Dasar lambe. Tapi untuk Hanjagger penggunaan Ahri sendiri juga udah cukup lama Hanjagger nggak pakai Ahri. Tapi Ahri dari Hanjagger sendiri cukup gesit. Cuman yang agak sedikit berbeda adalah Hanjagger saat menggunakan Ahri itu tidak seagresif Radia saat menggunakan Ahri. Jadi beda agresivitas. Tapi untuk poking, gue akui lebih baik Hanjagger. Jadi mereka berdua adalah dua mid lane yang punya tipikal gameplay berbeda. Radiance ahli banget pakai assassin dan agresif. Itu kuncinya. Agresif dan sering pakai assassin, tapi berbeda dengan Hanjagger yang lebih ke mage dan juga poke champion. So, untuk Ahrinya mungkin tidak seagresif Radiance, tapi untuk charming masih oke. Lebih ke arah control match mungkin pembawaan Ahrinya ya, Mak? Exactly. Bener banget. Karena kalau misalnya kita ngomongin Ahri sendiri, toolkitnya bisa cukup flex. Kalian mau main agresif, mau main untuk pick off juga masih bisa. Kira-kira dari Gazi sendiri untuk game kedua, tren positifnya kemana nih? Gue jujur, gue suka banget pemakaian Olaf dari Eko. Gue pengen vote Eko kali ini untuk game 2. Oke, apakah prediksi dari Gazi benar? Kita akan saksikan bersama dari game yang kedua ini. So, thank you Gazi sudah memberikan analisisnya bersama kita. Dan masuk ke game yang kedua, botlane tidak pernah tenang ya. Iya, langsung rusuh di menit-menit awal. Dan lagi Mak, kali ini Sena sama Gragas dipasangin di area bot lane. Tapi tentu perkedel menggunakan set kali ini cukup menarik bagi gue. Tadi kita lihat sendiri sudah ada satu engagement dari dia, dan crowd controlnya lumayan merepotkan untuk seorang Gragas dan juga Sena. Iya, tapi kalau kita bicara soal dari MBR sendiri yang sudah berhasil mengambil 2 champion power pick ini, Yes. Melihat dari arah Dragon Lane-nya agak-agak sedikit repot. Karena dari Ramli juga cukup kesulitan untuk menahan damage output dari MBR itu sendiri ya. Iya, jujur repot banget ini. Aduh, saya tuh kalau udah lepas mau main di scene pro kayak gini, mau di turni, mau di publik sekalipun, saya tuh nyebelin banget. Memang harus jangan dilepas. Nah, benar, karena meskipun dari setnya itu sudah menerima nerf di salah satu patch, tetap tidak mengurangi brokennya set itu sendiri. Betul. Karena set dibikin jadi item tank itu dari Facebreaker dan juga Haymaker-nya juga perih ya, lumayan mengganggu. Aduh, Facebreaker, tapi lihat kali ini Alves dia coba buat ambil satu Blue Sentinel dari para pemain Expo Fortius dan langsung ter-reveal kali ini posisinya, tapi ada wangi-wangi tadi kepada seorang perkedel mengurangi sedikit pergerakannya dan dia harus menyerah kali ini. Blue Sentinelnya nggak diambil. Ya, tapi ini bakal menjadi satu pertanda buruk bagi tim Eko ya, karena kenapa? Buffnya kecuri 1, ditambah lagi untuk scuttlernya itu benar-benar coba dikontrol oleh MBR ke arah Dragon Lane. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengimbangi kedudukan seperti ini, ya Eko akan seperti di game pertama tadi, slowly dying. Yes, betul. Dan ya ini tentu PR buat seorang Ramlik, gimana caranya dia harus menghadapi setnya seorang perkedel. Tapi beralih dulu nih ke area Baron lane-nya, tentunya Cipengs yang harus berhadapan dengan Onion King. Cara gitu ya, Jace di area Baron dengan To The Sky dan juga Cannon-nya itu benar-benar luar biasa, sangat pedih banget Mak. Tapi di sini untungnya Cipengs pakai Z yang notabene bisa menghindari 2 combo tersebut Mak.
Betul, karena salah satu cara untuk bertahan di lane saat berlawanan dengan Jayce adalah jaga jarak. Jaga jarak. Karena Jayce sendiri itu Mercury Cannon-nya juga sudah aktif sejak dia level 1. Jadi akan Betul. cukup merepotkan. Mercury Hammer sama Mercury Cannon-nya tinggal diganti sesuai posisi aja. Dan itu yang membuat Jayce cukup mengerikan ya. Betul banget, Mak. Tapi kita lihat Serdam kali ini dengan Olafnya coba berpatroli terlebih dahulu melihat apakah ada satu agresivitas ward yang dipasang oleh pemain dari MBR, tapi sepertinya tidak terreveal satu ward yang ada di area antara Rift Herald dan juga Red Bumbleback milik Echo Fortius. Tapi kali ini kita lihat Alves loncat langsung ke depan sana, namun masih bisa dihindari, digocek begitu ya dengan satu shadow yang tersisa dari seorang Cipeng. Hampir meregang nyawa Cipeng kali ini. Nyaris banget dan nyaris banget. Itu kalau misal Serdamnya telat sedetik ya. Sudah hilang, dan hilang juga sudah first blood jatuh ke tangan MBR. Jadi shout out to Serdam karena untuk Rotate udah benar-benar tahu, oh sudah ada potensi udah ada potensi ganking ke arah ini ya, Baron lane milik si Echo Fortius, dan mirroringnya gue suka banget. Jadi so far kedudukan masih cukup seimbang. Betul. Tapi untuk Dragon sudah mulai terbuka. Pengambilan Dragon dari MBR menurut gue cukup menarik karena ini Mountain Drake akan cukup mempermudah perkedel, menambah shield-shieldnya. Tapi dari Echo Fortius sendiri juga sudah melakukan zoning yang cukup kuat. Senna Gragas menurut gue akan cukup repotkan karena Curse of the Black Mist menutupi semua kawan-kawan yang berada di dalam jangkauan mistnya. Ditambah lagi kalau misalkan dalam mistnya tiba-tiba langsung dibuka Last Embrace, MBR mau ngapain? Iya betul banget. Dan lagi para pemain dari Echo Fortius juga udah nyimpen tuh beberapa ward yang cukup agresif ke area Dragon Lane, sehingga cukup harus berhati-hati para pemain MBR kalau misalkan mau buka Dragon, tapi sepertinya dibuka langsung dan lihat seorang Gragas dan Senna udah mulai berjalan kali ini. Sepertinya bakal dikontes tapi sepertinya nggak akan keburu Mak, karena sudah 800-600 dan langsung di smite saja. Tapi lihat ada step yang dilempar namun belum bisa menghentikan fight yang terjadi. Ahri bahkan kali ini harus menjadi korban pertama, namun lihat, oh my god, Simon harus tercuri kali ini oleh seorang Serdam di sana, Mak Miguel. Kehilangan satu Dragon dan satu Ahri menurut gua akan menjadi satu kerugian yang agak sedikit fatal bagi Echo Fortius unless mereka bisa ngambil Rift Herald-nya. Tapi fight di bagian Dragon Lane tadi sebenarnya juga cukup membuka kesempatan bagi Echo Fortius untuk mengambil Rift Herald. Tapi dengan posisi Kha'Zix udah cukup ready, ini bakal berbeda lagi. Iya, betul banget. Dan lihat langsung seorang Jayce datang ke depan. Seorang pangkatan hampir membangun, namun sepertinya seorang Kha'Zix harus menelan pil pahit dan hilang begitu saja. Oh my god, MBR Esports benar-benar luar biasa banget. Satu take over dari Rift Herald ya. Sangat luar biasa sekali, Mbak. Wow, dan akhirnya Rivero pun terstol lagi ke arah MBR, dan ini akan menjadi kerugian yang sangat besar meskipun tadi dia bisa menukar untuk menimbangi kedudukan takedown per takedown, tapi menurut gua itu nggak cukup. Semua berawal sebenarnya dari tidak adanya ward di arah Rivero. Jadi mau nggak mau Echo Fortius berbondong-bondong ke arah Rivero ngecek dulu apakah MBR lagi ngambil Rivero atau enggak. Sedangkan dari MBR sendiri setelah dia menaruh ward yang cukup agresif di bagian choke point dan juga semua jalur masuk ke bagian Dragon yang mereka Kha'Zix-nya itu tinggal nunggu aja di belakang pit Dragon. Iya. Ketika dia mastiin bahwa semuanya ke Rift Herald ya, barulah Kha'Zix yang masuk, didukung sama teman-temannya, dibantu juga, dan di saat yang bersamaan Echo udah terlambat untuk mengambil Dragon atau mungkin sekedar memukul MBR. Yes, betul banget, Mak. Meskipun tadi seorang Alphanya sepertinya tercuri ya kill-nya oleh seorang Z di sana, namun sekali lagi tadi yang bener-bener jadi satu make play-nya Set. Gila, dia datang ke depan sendirian aja, bantai semuanya, kabur langsung Echo Fortius tadi. Betul, karena dari Set sendiri juga udah nggak perlu ragu. Iya. Item yang udah jadi di arah Echo Fortius memang udah satu item, tapi apakah itu cukup untuk Set di early game? Gua rasa nggak juga, karena Setnya ini bikin item tank. Iya. Kita tahu kalau bahwa Set kalau misalkan dia bikin item tank, otomatis Haymaker-nya saat membuka shield dan bantingan skill itu kayak begini nih jauh. Lihat bahkan luar biasa sekali lagi dibanting, tapi lihat ternyata sudah ada dua pemain dari Echo Fortius yang siap membantu di sana, namun Jayce lagi berhasil mendapatkan seorang Senanya. Ada wangi-wangi terikat connect tadi langsung ke arah seorang, tapi kita lihat lagi dan lagi bantingan dikeluarkan oleh seorang perkedel di sana dan gak mati perkedelnya, Pak. Luar biasa sekali.
benar-benar mengganggu pergerakan dan itu dia satu moonfall dari seorang Radiance berhasil menitik beratkan satu orang pemain Echo yang harus kembali ke base. Wow, gue suka cara MBR itu melakukan tradingnya dengan sangat baik dan dia tahu betul potensinya. Ini sebenarnya cukup membahayakan dari Onion King ya. Onion King bersama Alves dan juga Radiance itu adalah tipikal 3 player yang sangat-sangat killer mentalnya. Asli. Jadi begitu mereka melihat potensi tadi Senanya terpisah jauh karena dari Echo sendiri mencoba mengejar takedown dari 3 champion MBR yang cukup sekarat, dia melihat kesempatan. Oh, Sena nggak akan bisa ngelawan Jess apalagi di menit-menit segini. Ya sudah, tinggal kasih aja lempar Senanya to the sky. Senanya hilang, MBR pun bisa mendapatkan momentumnya kembali. Jess bisa ngebantu. Kehadiran Jess itu juga udah mengasih satu momok mengerikan bagi Echo Fortius. Dan meskipun tadi Echo Fortius mencoba ngambil Diananya, ternyata Diananya masih berprestasi. Iya, betul banget. Tapi Tayatma kali ini di Barangland sepertinya sudah ada lagi dan lagi akan menjadi satu akhir bagi seorang Diana karena memang ganking yang dilakukan oleh para pemain dari Echo Fortius benar-benar lancar banget, tidak ada yang nuh juga pergerakan para pemain dari Echo Fortius, tapi harus ditukar Mak sama satu tower mid lane-nya di sana. Ya mungkin pertukarannya akan lebih mahal Aduh, lagi iya. karena Ocean Break juga cenderung terbuka. Apalagi ditambah Rift Herald gak spawn, belum spawn tepatnya. So, untuk Rift Herald yang kedua, mungkin aja MBR bisa ngambil lagi. Semua keuntungan demi keuntungan udah jatuh ke tangan MBR. 2 turret yang notabene adalah turret mid dan juga ADC, ditambah 2 Drake, 1 Rift Herald yang berhasil mereka stall. Tambah lagi Rift Herald ini baru spawn. Jadi mereka bakal recall, pulang, masuk ke bagian Rift Herald untuk setup dulu zoning terlebih dahulu. Sedangkan dari Echo ini lagi bingung, mereka mau ngambil gankingnya atau mau kontes ke Rift Herald. Yes, ini cukup bingung mungkin, tapi sepertinya mereka ambil yang ada dulu Mak, karena lihat Radiance udah ter-reveal juga, meskipun ada perkendal di sana coba membantu, tapi kita lihat Moonfall sekaligus stunting. Kali ini langsung dipasang, ada explosive charge masuk tadi, connect, dan sepertinya Radiance harus hilang kali ini di tangan Sena. Namun setnya juga gagal untuk bertahan kali ini, bahkan 3 orang pemain. Oh my god, para pemain dari MBR harus hilang kali ini, Mak Miguel. Betul sekali, 3 orang hilang dan ini akan menjadi pertukaran karena MBR selalu membawa sesuatu saat kawan-kawannya mati. 3 champion ditukar dengan 1 Rift Herald dan sekarang dari Kha'Zix sendiri berada di mid lane, mungkin akan coba clear 1 wave kalau dia sempat, kalau dia bisa, tapi ternyata Hanjiger datang di waktu yang tepat sehingga langsung menutup satu cita-cita jelek dari Alves untuk ngambil inner turret mid lane milik Echo Fortius. Yes, dan bener MBR ini gak mau rugi banget Mak. Lihat, bahkan Onion King tadi berhasil mendapatkan 1 tower di area Herald di sana, di area top lane, dan sepertinya kali ini bakal menjadi fight lagi. Setnya terlalu depan, namun masih ada flash diambil kali ini. Apakah bisa bertahan dari serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Echo Fortius? Sepertinya dipukul mundur karena Onion King sudah stay di sana. Siapapun yang dekat bakal gua tampol pakai palu katanya. Ditambah pakai palu, tapi sebenarnya bukan setnya tadi terlalu depan, tapi lebih ke face breakernya set Breakernya. karena tadi skenario-nya adalah Ahri dan Gragas ditarik pakai face breaker, keduanya kena stun, baru nanti Alvesnya masuk. Nah. Dia akan culik Ahrinya karena akan sulit untuk langsung matiin si Gragas ya. Gragasnya dibawa Rot of Ages sama item tank. Betul. Jadi agak-agak sedikit nggak bisa di one shot lah, one slash one kill. Tapi ternyata dari face breakernya hanya membuat Ahrinya terslow, Nah. sehingga Ahrinya masih bisa kasih charm dan Alves melihat ya udah mending lo korbanin seorang set daripada gua sendiri yang terkorbanin. Karena kalau misalkan Kha'Zix ketinggalan gold di menit segini itu akan merepotkan. Karena kalau misalnya kita lihat juga di bagian bawah, sebenarnya gold gap antar si Kha'Zix dan juga Olaf 1000 itu nggak terlalu jauh. Betul, 1000 betul. masih bisa dikejar sama si Olafnya. Betul. Ini Olafnya dapat shutdown ataupun 2 kill aja itu udah kejar sebetulnya. Dan bener banget tadi kata Mak, perkedel tadi sedikit miss sebetulnya dari speakernya, dan benar-benar dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pemain dari Echo Fortius. Tapi kita lihat Z yang lagi dan lagi melakukan speed push kali ini membuat para pemain MBR harus sedikit berhati-hati dan tentunya sedikit gak fokus buat sesuatu yang bakal datang ke depannya. Kali ini kita lihat ada miss udah dibuka oleh seorang Rexy, kali ini dilempar tadi oleh barrelnya, namun dipakai untuk membubarkan massa yang ada di daerah mid lane saja tadi. Betul.
Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara scaling, Echo Fortius scalingnya bakal cukup mantep. Tapi apakah Senanya akan cukup? Kuat ya? Kita bakal melihat dulu yang satu ini, Iza. Yes, betul banget. Tapi status udah dipasang tadi supaya Charming-nya nggak kena. Tapi ada eksplosif gas lagi. Kali ini berhasil mendapatkan 1 kill tambahan termain dari Echo Fortius. Namun lihat Perkedel mencari celah terlebih dahulu untuk melakukan Fast Breaker. Sepertinya masih cooldown. Namun para pemain dari Echo Fortius kali ini berhasil untuk mengusir pergerakan para pemain dari MBR. Dan Z pun di sana udah bersedia untuk melakukan satu pertahanan yang sangat masif terhadap Diana yang mencoba melakukan speed push tadi, Mak. Ketahuan dia. Caboet, dan sebenarnya ini akan menjadi satu momentum game yang lebih bagus lagi untuk Echo Fortius. Contohnya kayak gini, tapi sayang sekali Jaeger kurang wangi charmnya. Tapi minimal satu informasi sudah berhasil mereka dapatkan. Diananya udah flash, jadi nggak ada lagi. Makanya Diana flash abis itu muncul ke arah Dragon Pit, tapi Alves pasti punya kesempatan untuk stall. Ah, itu dia seperti Yama dan ternyata gagal untuk melakukan stalling. Drake kali ini ada Moonfall kali ini dipasang langsung gitu saja. Kita melihat Perkedel di area belakang masih bisa kabur. Z-nya harus hilang, bahkan Jaeger menjadi korban kedua. Para generasi orang Diana kali ini. Namun lihat Ramley bener-bener ngebadanin semua damage yang masuk supaya Senanya selamat. Wow, Alfian. Waduh, Senanya kurang sehat walafiat sih kalau boleh jujur ya. Itu kita bicara soal Sena yang scaling to late game-nya sebenarnya bagus banget. Tapi melihat dari MBR sendiri ya sebenarnya suka banget juga nyari celah untuk ganking dan ngambil-ngambil jadi maling. Entah itu objektif, entah itu blue buff, entah itu scuttler. Gue jadi penasaran apakah dari Echo Fortius itu punya skenario tersendiri untuk menjawab tantangan itu. Iya, betul. MBR nih bener-bener luar biasa gak mau rugi mah ya orangnya. Kayak kalau misalkan temennya ada yang mati, dia ada aja yang diambil. Kayak Rip Herald-nya kayak diambil, atau Turret-nya kayak diambil. Ada aja ya, Mbak ya? Karena harus seperti itu, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena kalau semisal lu membiarkan satu objektif lu diambil sama tim lawan, entah itu kill, entah itu scatter atau apapun tanpa lu trading sesuatu, ya gold gap yang sudah berhasil lu ciptakan itu slowly akan nge-swing lagi. Jadi udah langsung bakal turun lagi ke bawah, bukan to the moon, to the earth, to the hell makan. Oke, tapi kali ini kita lihat tadi udah dibersihin juga. Oh, ada miss yang berhasil kayaknya nyuri satu orang di sana. Perkedel kali ini harus hilang meskipun ada satu usaha terakhir yang dilakukan oleh dia untuk menggilai kematian, namun masih bisa untuk diambil nyawanya oleh para pemain dari Echo Fortius. Gagal tadi sepertinya para pemain dari MBR udah mau ke bareng, tapi melihat seorang Perkedel yang berhasil dicuri akibat miss yang diambil oleh para pemain Olive Side dan juga Echo Fortius. Betul, tapi ini kalau misalnya yang kita ngomongin soal MBR dan Echo Fortius, mereka berdua ini benar-benar coba ngikutin yang namanya team fight kan, team fight oriented. Dan dari MBR sendiri juga emang udah ngasih tahu, gue ini team fight oriented, jadi jangan coba-coba untuk perang 5 lawan 5. Dan Echo Fortius sebenarnya juga udah menyimbangi, tapi sedihnya adalah Perkedelnya sulit banget mati. Item yang dipegang sama si Perkedel itu cukup merepotkan, dan gue suka penggunaan Haymaker di waktu yang tepat karena semakin banyak damage yang masuk ke Perkedel saat dia sebelum menggunakan Haymaker, itu shield dari Haymakernya bakal makin tebel. Dan kalau misalkan ditambah dengan item tank, bantingan true damage-nya itu sakit ke arah Echo, dan itu area meskipun areanya kecil tapi tetap berasa. 400 bukan angka yang kecil. Betul. Setuju banget, Mak. Tadi juga kelihatan ketika Perkedelnya berhasil diculik dengan miss, tapi lihat sampai seperempat nyawa kali ya seorang Slade-nya tadi harus bersisa. Dan kita lihat lagi dan lagi miss coba buat dibuka kali ini, namun sepertinya Perkedel harus dijauhi terlebih dahulu dengan eksplosif gasnya. Dan lihat sedikit lagi saja tadi Jace-nya akan terambil nyawanya, dan itu saja Senanya kali ini sedikit demi sedikit Echo Fortius, Mak, mulai bangkit kembali. Sudah masuk menit ke-16. Ini kita udah mulai memasuki ke late game. Jadi waktunya Sena bersinar. Ini tinggal momentum dari Echo Fortius aja untuk menjawab team fight yang mau dicoba-coba sama dari MBR. Kita tahu bahwa Ward Aggressor sudah ditaruh semua sama MBR. Tinggal dari Echo gimana cara bersihinnya supaya fighting dari jungle-nya Echo Fortius sendiri nggak terlihat oleh MBR. Karena yang paling merepotkan adalah itu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari semua item-item yang sudah dibeli,
Dari Sena sendiri udah bawa Edge of Fight, itu benar-benar membuktikan bahwa Sena udah paham dia bakal jadi inferan. Betul. Jadi meskipun si Ulexite punya positioning yang bagus, tapi dia masih respect sama burst damage yang bakal dihasilkan sama MBR. Karena kenapa? Dari dia sendiri sering banget tiba-tiba flash moonfall, itu akan merepotkan banget bagi Sena. Betul, setuju banget Mak. Dan yang kena itu bukan cuma Sena doang, teman-teman yang di pinggir yang jagain Senanya kena juga. Pas panahnya juga dapat pasukan menjaga Senanya. Pasukan menjaga Sena. Bener. Gue suka. Tapi bicara soal champion jungle-nya sendiri ya. Untuk Alves, gue rasa sebenarnya udah cukup nyaman. Tinggal nanti gimana dari Echo Fortis kalau mereka nyoba sendiri. Posisi untuk atau minimal ganking seperti ini dan mereka berhasil ngumpul berlima. Lihat aja siapa yang lagi berkeliaran dan langsung dihantam. Elder Drake terbuka lebar untuk Echo Fortis. Tapi apakah NCR bakal coba kontes? Iya, bakal dikontes, mau gak mau lihat langsung pergerakan yang masih dilakukan. Ada ke belakang tadi satu buat dari seorang Simon, hati-hati. Dia benar-benar bagus banget jaga posisinya dan lihat Ahrinya yang mendapatkan satu poin pertama. Lihat Orion King bahkan masuk kali ini dibalikin keadaan oleh para pemain dari MBR Esports. Ramai mau kemana? Langsung diloncatkan sama Kha'Zix, tapi sedikit lagi saja gak sampai Mak Kha'Zixnya buat lewatin batu Mak itu tadi. Gak sampai dan lo lihat sekarang Infernal Drake-nya jadi terbuka untuk siapa? Untuk MBR dan dengan catatan Alves masih hidup. Jadi Echo Fortis kalau misalkan mereka mau kontes mereka akan mikir 2 kali. Sisa Gragas sama sisa si Z dan Z bakal coba masuk. Ultimate dari Rami sendiri aktivitas belum aktif. Apakah bisa dari Echo mengambil Infernal Drake tapi ternyata gagal. Kipeng masuk untuk menyetor nyawanya dan Infernal Drake jatuh ke tangan MBR Jal. Ini luar biasa banget MBR lo Mak, sabarnya luar biasa. Meskipun dia udah tahu tadi seorang Radiance-nya keculik di awal fight 5 lawan 4. Dia nunggu momentum yang pas ketika skill set yang dilempar oleh para pemain dari Echo Fortis keluar. Dia baru masuk. Di situ wah gila luar biasa banget kalau menurut gua disiplin yang dilakukan oleh para pemain dari MBR. Gue setuju, terlebih lagi mereka tahu winning condition mereka. Mereka harus memisah Gragas dan Senanya terlebih dahulu atau enggak minimal Senanya dipecah dari formasinya si Echo Fortis dan itu terjadi. Kehilangan Diana bukan jadi masalah bagi MBR karena kenapa? Tadi kalau misalnya kita lihat lagi posisi dari setiap champion MBR itu mereka masuk dari 2 choke point yang berbeda. Otomatis itu mengelilingi Echo Fortis sehingga Echo Fortis mau nggak mau formasinya terpecah 2. Karena mereka harus fokus ke 2 arah. Karena kenapa? Kalau misalkan dalam kondisi Echo Fortis tadi mereka melingkar, Echo Fortis bakal punya 2 call. Oh, gue bakal berhadapan sama yang depan ini, tapi belakang gue punya PR tersendiri. Dan sedikit demi sedikit ditarik ulur, akhirnya formasi terbuka. Senanya gak bisa ngapa-ngapain hadapan sama Corki, apalagi dengan gold cap 5.000. Ya, otomatis Echo Fortis satu persatu dipretelin setiap championnya. Yes, betul banget. Tadi benar-benar kejadian banget apa yang diomongin sama Mama tadi. Dikejar tadi sama setnya, pas belok ke kanan Onion udah ada di sana. Dan itu yang terjadi, Senanya akhirnya berhasil di take down dan tentunya impactnya besar banget. Lihat bahkan sekarang benar-benar berbalik 180 derajat apa yang terjadi. Lihat dari turunnya udah hilang satu, loncat satu ke depan kali ini seorang Kha'Zix dia zap bahkan cukup low. Namun lihat objektifnya dilakukan kali ini dan B sepertinya nggak bisa